adik-adik seluruh anak Indonesia, setiap tahunnya tanggal 20 Maret diperingati sebagai Hari Dongeng Sedunia atau World Storytelling Day. Berawal dari Hari Nasional Mendongeng di Swedia sekitar tahun 1991 sampai 1992 atau dikenal dengan Alla Berättardag yang berarti Hari Pendongeng. Untuk memperingati Hari Dongeng Sedunia, tahun ini Gerakan Sukabaca atau GSB bersama para kakak relawan dari seluruh Indonesia akan membacakan dongeng untuk adik-adik semua loh. Oh iya adik-adik, selain ada Hari Dongeng Sedunia, setiap tanggal 22 Maret juga diperingati sebagai Hari Air Sedunia atau World Day for Water. Peringatan apa yaitu? Hari Air Sedunia adalah peringatan yang ditujukan sebagai usaha menarik perhatian publik akan pentingnya air bersih dan penyadaran untuk pengelolaan sumber air bersih yang berkelanjutan. Nah, adik-adik udah pada tahu belum kalau Hari Peringatan Air Sedunia diumumkan pada sidang PBB ke-47 pada tanggal 22 Desember 1992 di Rio de Janeiro, Brazil. Tapi ada kabar sedih nih adik-adik. Indonesia Water Institute atau biasa disingkat IWI menyatakan bahwa pandemi COVID-19 telah meningkatkan angka krisis air nasional. Kenapa? Karena pandemi ini telah mengubah perilaku masyarakat dalam menggunakan air di rumah tangga. Satunya, kebiasaan mencuci tangan dan mandi supaya terhindar dari virus COVID-19 membuat penggunaan air naik 12% dari sebelumnya. Nah, faktanya lagi adik-adik, ternyata 11% dari penduduk bumi tidak memiliki akses ke sumber air yang memadai. Hal ini salah satunya dikarenakan 70% limbah industri pada negara berkembang dibuang ke dalam pasokan air tanpa dirawat. Sehingga 90% air limbah di negara berkembang mengalir ke sungai, danau, dan zona pantai secara bebas. Hal ini tentunya bisa mencemari akses air minum, ketahanan pangan, dan kesehatan secara keseluruhan. Ada tambahannya lagi nih adik-adik. Jadi, populasi yang terus bertambah dan perubahan iklim setiap tahunnya juga berdampak pada tekanan pasokan air yang terbatas. Kemungkinan terburuknya, 2/3 dari populasi dunia nantinya akan mengalami kelangkaan air pada tahun 2025. Di Indonesia sendiri, khususnya di Pulau Jawa, diprediksi akan kehabisan air pada tahun 2040. Wah, sedih banget kan adik-adik? Coba kita bayangkan, gimana ya kalau kita hidup tanpa air? Kita tidak bisa minum, mandi, cuci tangan, cuci baju, membersihkan rumah, dan masih banyak yang tidak bisa kita lakukan jika dunia benar-benar tanpa air. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI juga menyatakan kalau jumlah limbah medis seperti masker, alat pelindung diri, selang infus, botol, serta kemasan obat dan sebagainya mencapai hampir 1.663 ton, naik 30% dari biasanya. Hayo, siapa yang suka gunakan masker sekali pakai tapi buangnya sembarangan? Nah, sampah medis dari rumah sakit, hotel-hotel, dan ruang isolasi COVID-19 juga ada yang dibuang namun tidak sesuai aturan adik-adik. Sehingga sampahnya berada di tempat pembuangan akhir begitu saja dan terkadang membuat kotor muara sungai. Seperti kasus penemuan sampah medis di Sungai Cisadane pada bulan Agustus tahun 2020 lalu. Tapi ada kabar baiknya kok. Pada awal masa pandemi, gambar satelit dari Badan Antariksa Eropa atau disingkat ESA menunjukkan menurunnya tingkat nitrogen dioksida, sebuah produk sampingan dari pembakaran bahan bakar fosil yang dapat menyebabkan masalah pernafasan di bumi. Pemandangan menyenangkan ini tampak di seluruh kota besar Eropa, Amerika Serikat,
dan benua Asia. Negara kita, Indonesia, juga sempat mengalami udara yang segar dan warna langit yang indah loh adik-adik, karena adanya imbauan jaga jarak dan di rumah saja. Selain itu, banyak manusia yang menerapkan pola hidup sehat seperti olahraga dan bersepeda selama pandemi ini. Kalau adik-adik hobi olahraga apa nih? Selamat datang di Proyek Kompilasi Video Dongeng Gerakan Suka Baca dalam serial Berteman dengan Anak memperingati Hari Dongeng dan Hari Air Sedunia. Pada video kali ini, Gerakan Suka Baca akan membawakan tema lingkungan yang berjudul Sayangi Bumi, Hargai Air. Mengisahkan tentang cerita bumi, air, serta makhluk hidup dan ekosistem di sekitarnya selama pandemi. Selamat menyaksikan. Aku adalah bumi yang sedang senang sekali. Sejak ada pandemi, aku bisa istirahat sejenak dan punya waktu lebih banyak. Tidak ada keramaian manusia, kendaraan yang keluar rumah berkurang. Jadi udaraku bisa lebih segar deh. Warna langitku juga bagus. Kira-kira bagaimana ya kabar makhluk hidup dan ekosistem lainnya di bumi? Halo, aku Air. Dulu warnaku jernih sekali, tapi sekarang keruh. Selama pandemi, setiap hari selalu ada saja teman baru yang datang. Bungkus mie instan, plastik, botol, sekarang masker medis. Hahaha, jangan sedih begitu kamu. Aku justru malah senang setiap hari banyak yang bertamu. Meskipun airku jadi kotor, aku senang melihat sampah warna-warni. Tapi kalau air kita semakin kotor begini, apa tidak bahaya? Kita bisa membuat manusia dan hewan di sekitar sakit loh. Iya ya, betul juga ya. Apalagi sampah plastik ini sulit sekali terurai. Mereka adalah sampah yang paling awet deh pokoknya. Hai plastik, kenapa sih kamu sulit sekali terurai? Mungkin karena aku jagoan. Sebenarnya aku juga tidak tahu sih kenapa aku sulit terurai. Tapi bentar ya, aku tanya teman plastik yang lain. Teman-teman, ada yang bisa jawab nggak? Halo Air, aku bantu jawab ya. Jadi, sebagian besar kami itu dibuat dari minyak bumi, bahan yang sama untuk membuat bensin dan solar. Nah, kami ini merupakan senyawa organik yang terdiri dari rantai atom karbon panjang berulang. Aku tambahin boleh ya? Rantai panjang kami ini disebut polimer dan unit terkecil dari polimer disebut monomer. Wah, sulit ya istilahnya. Aku kira selama ini kamu pakai formalin makanya awet. Nah, terus contoh monomer itu apa plastik? Nah, contoh monomer pada plastik adalah propilena. Propilena berikatan satu sama lain membentuk rantai panjang yang disebut polipropilena. Gimana? Tanda bingung nggak? Bingung sih, tapi nggak apa-apa kok. Aku sebagai Air jadi bisa belajar. Kamu butuh waktu berapa lama untuk terurai? Sangat lama sekali, karena rantai atom yang panjang dibutuhkan waktu sekitar 500 sampai 1000 tahun untuk plastik bisa terurai di alam. Wah, lama sekali ya. Tapi kenapa manusia banyak memakai plastik? Aku lihat sampah plastik paling banyak di sini. Padahal kan kalau sudah terurai pasti akan merusak lingkungan. Karena plastik itu
ketat, harganya murah, tahan lama, dan tahan air. Makanya deh banyak manusia yang hobi pakai plastik. Tapi sayangnya dibuang sembarangan dan sangat boros sekali pemakaiannya. Gak cuma kamu kok plastik, selama pandemi manusia juga boros sekali menggunakan plastik. Kadang mereka egois, hanya memakai tapi tidak membuangnya secara benar. Iya, padahal manusia bisa menggunakan masker kain dan dipakai berulang. Setidaknya tidak sebanyak menggunakan masker medis sekali pakai. Sampah kami juga bisa mengancam habitat hewan loh. Tali yang ada di masker medis sekali pakai, jika dibuang sembarangan, dapat memungkinkan hewan terjerat. Tidak hanya itu, masker medis sekali pakai tentunya mengandung banyak virus dan bakteri dari beragam manusia. Nah, karena hal itu pasti membahayakan sekali dan mungkin bisa menyebabkan penularan virus COVID-19. Oh iya, Air, bagaimana nasibmu selama pandemi ini? Selain kami tercemar oleh berbagai jenis sampah, selama pandemi ini kami mulai sering sekali digunakan oleh manusia untuk mencuci tangan dan juga untuk membersihkan diri. Sehingga pasokan air kami akan terus berkurang dan diprediksi akan mengalami kelangkaan. Iya betul, apalagi akses air untuk mencuci tangan yang semakin banyak dan tersebar di mana-mana kadang malah membuat manusia suka lupa mematikan keran atau sering membuka keran dengan volume besar sehingga aku terbuang sia-sia. Iya, terkadang manusia juga lupa kalau ia harus melindungi makhluk lain dan lingkungan sekitarnya, bukan hanya dirinya sendiri. Lalu, bagaimana ya cara manusia menyayangi bumi dan menghargai air? Setelah mendengarkan cerita dari Bumi, Air, dan teman-temannya, kali ini adik-adik akan mendengarkan cerita dari Lulu. Lulu adalah anak berusia 10 tahun dan ia akan bercerita tentang bundanya yang membuatkannya kue dan juga akan mengajarkan pembelajaran berhemat air melalui aktivitas menggosok gigi. Yuk, sama-sama kita dengerin ceritanya. Wah, kue bolu coklat buatan bunda enak sekali. Ini kue ketiga yang Lulu makan loh. Kue buatan bunda enak kan ayah? Betul banget Lulu, enak banget ya kue bunda. Ayah aja sampai nambah nih, udah makan 5 kue. Memang bunda itu kalau buat kue bolu coklat paling jago sedunia. Hehehe. Bisa aja nih Lulu dan Ayah. Oh iya, karena tadi Lulu sudah makan kue banyak, jadi harus sikat gigi dulu supaya sehat dan tidak ada kuman. Kakak, tolong temani Lulu sikat gigi ya. Siap Bunda. Wah, Lulu pintar sekali sikat giginya. Tapi lebih keren kalau kita pakai air secukupnya saja ya. Kakak biasanya tuang air ke gelas dulu, terus tinggal kumur-kumur deh. Lulu coba ya? Oke kakak, Lulu coba ya. Oh iya kak, lebih enak ternyata. Baju Lulu jadi gak basah, soalnya kumur-kumurnya kayak minum susu sih, pakai gelas. Selain itu, kita juga jadi hemat air nih. Makasih ya kak. Selain Lulu, adik-adik juga akan mendengar cerita dari Tisa. Dia berusia 12 tahun. Akan bercerita tentang kejadian jatuh karena bundanya lupa mematikan air. Yuk kita dengar cerita Tisa. Kakak, aku kepleset. Tolongin Tisa kakak. Ya ampun, Tisa kenapa? Kok ubinnya bisa sampai basah begini sih? Oh, pasti Bunda lupa lagi matiin keran air habis nyiram tanaman. Bunda, kenapa bisa lupa lagi matiin airnya? Tisa sampai jatuh begini kan? Ya ampun, maaf. Iya
Bunda kelupaan matiin kerannya, tadi bisa angkat telepon. Maaf ya kakak, maaf ya Dek Tisa. Jangan diulangi lagi ya Bunda. Tisa nggak mau jatuh lagi. Tisa males kalau harus ganti baju terus Bunda. Iya Bunda, selain bisa membahayakan orang lain, Bunda juga bisa mengurangi stok air bersih. Kasian kan daerah lain masih ada yang kesulitan untuk mengakses air bersih Bunda. Ya ampun, anak Bunda sudah pada besar dan bisa nasihatin Bunda. Good job. Siap Tuan Putri, Bunda akan lebih hati-hati dan akan lebih bijak menggunakan air. Maafin Bunda ya nak. Demikian cerita dari bumi, air, dan makhluk hidup di dalamnya. Oh iya adik-adik, bumi yang sedang gembira bisa kembali murung kalau kita sebagai manusia tidak menjaganya dengan baik loh. Nah, sama seperti air, kita juga harus menghargainya adik-adik. Apalagi selama pandemi ini, air terus tercemar dengan berbagai sampah, sehingga bisa merusak habitat di sekitarnya. Adik-adik juga harus ingat ya, pesan dari para plastik dan masker, kita tidak boleh boros menggunakannya dan harus mengelola dengan baik setelah memakainya. Jadi, sebagai manusia, hal apa aja yang bisa kita lakukan untuk menyayangi bumi dan menjaga air selama pandemi ini ya? Nah, adik-adik bisa membantu menyayangi bumi dengan cara yang pertama, gunakanlah masker kain untuk mengurangi sampah medis apabila ingin keluar rumah. Yang kedua, kurangi plastik dan gunakan kantung belanjaanmu sendiri. Yang ketiga, jangan lupa ya untuk selalu membuang sampah pada tempatnya. Lalu adik-adik bisa menghargai air dengan cara yang pertama, gunakan air secukupnya ketika kamu mencuci tangan dan mandi. Yang kedua, tuangkan air ke dalam gelas untuk membantumu kumur-kumur setelah sikat gigi. Yang ketiga, tutup keran air dengan sempurna jika sudah tidak digunakan. Muga-muga bumi isok nang waras. Aku pengen arek-arek Indonesia isok tumbuh sehat. Ayo sayangi bumi lan ngregani banyu. Selamat dino dongeng lan dino banyu sak dunya. Harepan simkuring bumi tiasa saenggalna pulih. Simkuring miharep putra-putri Indonesia janten jalmi anu sehat. Yuk orang pikanya bumi jeung cai wilu jeung poe dongeng jeung poe cai sadunya. Indonesia iku papan panggonan kanggo sinau sing paling indah. Kulo pengen lare Indonesia saged sinau kalian bebas. Ayo tresnani bumi lan hargai toyo. Sugeng dinten dongeng lan toyo sedanyo. Semesta bisa magih sadiah josana. Ambonio, anak Indonesia mendapean dan sanang jo. Mari cintai bumi dan haragoi ayah. Selamat hari dongeng dan hari ayah sadunia. Paginete wabah pandemi ada. Noto bini wa mustode de gulidan. Omasti domina nalarastoi da endrauno Indonesia. Aine taroro gedane bata au ni dan. Yahowu panertede ngaluo dongeng sedunia bangaluo nidane sagere elia. Tiang tresna kapining Indonesia. Di tiap makayunan mangde paradiana Indonesia rahayu. Ngiring tresna Ibu Pertiwi lan toya. Rahajeng rahina satua lan rahina toya sejagat. Terima kasih telah menyaksikan proyek kompilasi video Dongeng GSB dalam serial Berteman dengan Anak Memperingati Hari Dongeng dan Hari Air Sedunia dalam cerita Sayangi Bumi, Hargai Air. Sampai jumpa di proyek video kami selanjutnya. Dah! Thank you.